Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh, Marsinah. Penganugerahan dilakukan dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin. 3. Almarhumah Marsinah tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Ujar Sekretaris Militer Presiden, Sesmilpres, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat membacakan penganugerahan gelar pahlawan nasional, Senin. Gelar pahlawan nasional pun diberikan langsung oleh Prabowo Subianto kepada ahli waris dari Marsinah yang diusulkan dari Jawa Timur. Marsinah adalah buruh wanita asal Nganjuk, Jawa Timur. Dia bekerja sebagai buruh di PT Catur Putra Surya, CPS, sebuah pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Diberitakan harian Kompas, 28 Juni 2000, Marsinah lahir pada 10 April 1969. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan, Marsini kakaknya dan Wijiati adiknya. Marsinah merupakan anak dari pasangan Astin dan Sumini di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dia pertama kali bekerja di pabrik plastik SKW kawasan industri Rungkut. Tetapi, gajinya jauh dari cukup sehingga untuk memperoleh tambahan penghasilan. Marsinah juga berjualan nasi bungkus di sekitar pabrik seharga 150 per bungkus. Kasus pembunuhan Marsinah berawal pada 3 hingga 4 Mei 1993, saat buruh pabrik pembuatan arloji, PT Catur Putra Surya, CPS, menuntut pemenuhan hak mereka. Setelah aksi mogok kerja tersebut, 11 dari 12 tuntutan tersebut dikabulkan, kecuali pembubaran unit kerja SPSI di PT CPS. Terkabulnya hasil perundingan tersebut tertuang dalam surat persetujuan bersama. Namun, pada 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil oleh Kodim 0816 Sidoarjo dan mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dari PT CPS, dengan alasan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Mereka yang menolak mendapatkan intimidasi dan tindakan represif. Mendengar adanya pemanggilan Kodim 0816 Sidoarjo terhadap 13 rekan kerjanya, Marsinah menulis sepucuk surat untuk teman-teman buruhnya tersebut yang berisi petunjuk menjawab interogasi. Perempuan kelahiran 10 April 1969 itu juga berikrar di hadapan rekan-rekannya. Kalau mereka diancam akan dimeja hijaukan oleh Kodim, saya akan bawa persoalan ini kepada paman saya di Kejaksaan Surabaya. Pada hari yang sama, 5 Mei 1994, Marsinah bersama seorang rekannya melayangkan surat protes kepada PT CPS yang diterima oleh pihak keamanan pabrik. Setelah itu, pada malam harinya, mereka pulang dan menyempatkan untuk berkunjung ke kediaman temannya. Namun, usai pertemuan di malam itu, pukul 22, Marsinah pergi entah kemana dan menjadi yang terakhir kali bagi rekan-rekannya untuk melihat sosok perempuan itu. Pada 8 Mei 1993, segerombolan anak-anak menemukan jasad Marsinah terbujur kaku di sebuah gubuk di kawasan hutan Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Tubuhnya dipenuhi luka dan bersimbah darah, yang mengindikasikan bahwa Marsinah mengalami kekerasan dan penyiksaan sebelum dibunuh. Tewasnya Marsinah mendapatkan perhatian publik dan Presiden Soeharto saat itu. 1 bulan pertama pengusutan kasusnya, kepolisian sudah memeriksa sebanyak 142 orang. Namun, puncaknya terjadi pada 1 November 1993 dini hari, saat Satuan Intelijen menculik 8 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Marsinah. Ke-8 orang tersebut merupakan orang-orang dari PT CPS, di mana salah satu yang diculik adalah pemilik pabrik, Judi Susanto. Judi Susanto dan 7 orang lainnya diketahui mengalami siksaan berat untuk dipaksa mengakui bahwa mereka adalah dalang pembunuhan Marsinah. Selama penyelidikan dan penyidikan oleh tim terpadu Bakorstanasda Jawa Timur, disebutkan bahwa Suprapto, seorang pekerja di bagian kontrol PT CPS, menjemput Marsinah dengan sepeda motornya. Marsinah kemudian disebut dibawa ke rumah Judi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari disekap, Marsinah disebut dibunuh oleh Suwono, seorang satpam di PT CPS. Akhirnya, Judi Susanto dijatuhi vonis 17 tahun penjara. Sementara itu, beberapa staf PT CPS dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.